Keberadaan YES program dirancang untuk menghasilkan wirausahawan muda pedesaan serta menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di bidang pertanian. Melalui program Youth Entrepreneurship and Employment Super Service atau YES, Kementerian Pertanian menciptakan wirausaha milenial yang tangguh dan berkualitas. Memiliki pengembangan pemasaran dan manajemen konflik yang baik merupakan syarat keberlangsungan dari petani milenial, sehingga mereka dapat mampu tumbuh dan berdaya saing tinggi. Agar petani milenial tertarik memulai usaha tani, maka Business Development Service Provider atau BDSP harus mampu menjelaskan peluang usaha yang prospektif dikembangkan di daerah tersebut dalam gambaran yang jelas dan menarik. Untuk itu, disusunlah model bisnis. Model bisnis disampaikan di depan petani milenial peserta pelatihan Business Motivation Pathway oleh seorang pelatih atau trainer. Di antara banyak alternatif peluang usaha, bagaimana BDSP memilih peluang usaha yang prospektif untuk disajikan pada penerima manfaat. Harus diingat bahwa kriteria komoditas agribisnis prospektif berbeda dari regulasi Pemda. Komoditas model bisnis penerima manfaat program YES yaitu 1. Komoditas yang dimiliki petani milenial karena memiliki prospek bisnis tinggi. 2. Peluang pasar terbuka dan diminati oleh off-taker atau mitra industri. 3. Perlu dipertimbangkan kesiapan teknologi dan sarana produksi dari komoditas tersebut. 4. Kesiapan dukungan pembiayaan dan pendampingan secara berkelanjutan. 5. Produk dapat dikembangkan dari hulu hingga hilir, memiliki nilai tambah. 6. Lebih baik lagi jika komoditas tersebut disukai oleh segmen premium. Dengan tujuan menarik mitra dan pelanggan, maka dibuatlah penyajian dalam bentuk singkat, padat, dan jelas dalam bentuk bisnis model kanvas, sehingga memberikan solusi dalam permasalahan konsumen dan produknya. Bisnis model kanvas memiliki 9 elemen. Yang ke-1 yaitu pelanggan atau customer segment. Pada customer segment ini, pengusaha atau di sini yaitu petani milenial harus bisa menentukan siapa segmen pasarnya. Karena dari segmen pasar ini akan menentukan ke tahap-tahap berikutnya, baik itu pada promosi maupun pada tahap pembiayaan. Yang kedua, nilai tambah atau keunggulan produk. Petani milenial harus bisa menjelaskan keunggulan dari produk yang dibuatnya, sehingga si pelanggan atau segmentasi yang tadi ditujunya itu dapat tertarik dan dapat membeli apa yang ditawarkannya. Kemudian dapat beralih juga dari produk-produk yang lain yang ditawarkan oleh saingannya atau perusahaan-perusahaan yang lainnya. Yang ketiga, saluran atau channel. Pada segmen ini, petani milenial harus bisa menjangkau si pelanggannya tersebut. Itu bisa dengan cara promosi ataupun dengan cara lainnya, sehingga si produk yang dia terima dapat diterima dengan mudah oleh pelanggan tersebut. Bukan berarti dalam bentuk barang saja, tetapi dalam bentuk value proposition-nya. Kegunaannya juga harus tersampaikan kepada pelanggan tersebut. Yang keempat yaitu hubungan baik dengan pelanggan atau customer relation. Pada segmen ini, bagaimana caranya supaya petani milenial ini dapat melakukan pendekatan terhadap pelanggannya. 1. Bisa dengan cara bagaimana cara mencari pelanggan yang baru. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Dan yang ketiga, bagaimana caranya supaya si pelanggan tersebut tetap membeli produk yang ditawarkan oleh penyedia jasa atau di sini petani milenial tersebut. Yang kelima, efisiensi pendapatan atau revenue stream, atau dengan kata lain, bentuk uang yang nanti akan diterima dari pelanggan. Di sini penerima manfaat nanti harus bisa mengidentifikasi sumber-sumber pendapatannya, kemudian juga efisiensi yang akan bisa digunakan atau diberikan dalam usahanya tersebut, sehingga nanti dapat memberikan keuntungan seluas-luasnya terhadap produk yang dia jual. Yang keenam, sumber daya inti atau key result. Di sini petani milenial ini harus bisa mengidentifikasi sumber daya inti yang bisa digunakan dalam bisnis model yang akan dikembangkannya. Yang ketujuh yaitu aktivitas inti atau key activity. Pada segmen ini, petani milenial tersebut harus bisa mengidentifikasi kegiatan-kegiatan inti untuk menunjang kegiatannya, sehingga kegiatannya tersebut dapat lancar dan bisa berkembang.
dan bisa dipakai dalam bisnis model tersebut. Yang kedelapan, mitra inti atau key partner. Di sini petani milenial harus bisa menentukan siapa partnernya, kemudian juga siapa yang paling berperan sehingga proposisi nilainya dapat terwujud. Dan yang kesembilan yaitu cost structure atau struktur pembiayaan. Petani milenial harus bisa mengidentifikasi biaya-biaya apa saja yang digunakan dalam bisnis model tersebut, sehingga efisiensinya akan tercapai dan juga produksinya dapat berjalan dengan maksimal dan dengan lancar. Berangkat dari masalah yang harus disolusikan dalam menyusun bisnis model kanvas ini, tentu diperlukan refleksi permasalahan yang ada dengan penyusunan value proposition yang bertujuan untuk melihat customer lebih dekat lagi dengan membuat profil customer, mencangkup customer jobs atau pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pelanggan, customer pains atau derita dan kekhawatiran pelanggan, dan customer gains atau keuntungan yang diharapkan oleh pelanggan, serta value map canvas atau value proposition yang terdiri dari 3 bagian, yaitu products and service atau barang dan jasa, pain reliever atau pereda sakit, dan gain creator atau pencipta keuntungan. Keberhasilan dalam menyusun dan menggabungkan kedua kanvas ini akan sangat membantu dalam menemukan seberapa besar nilai jual dari sebuah ide bisnis. Hal ini dilakukan guna mendukung teori jobs to be done atau pekerjaan atau masalah yang ingin diselesaikan dan problem solution fit-nya. VPC ini dibuat untuk memetakan apakah kebutuhan dari customer profile agar dapat dibuatkan penawaran atas kebutuhan tersebut. Dengan adanya model bisnis yang dapat mengidentifikasi sebuah pasar target, aliran produksi, produk, hingga anggaran yang dibutuhkan, dan mendapatkan keuntungan nantinya, sebuah strategi persiapan di mana berbagai aspeknya harus disusun, mulai melakukan riset online atau survei pasar, mendengarkan kebutuhan atau masukan konsumen, merancang produk yang solutif, menguji coba pasar, dan konsultasi mentor agar dapat menghasilkan produk solutif yang harus terus diamati perkembangannya. Selain itu, ide bisnis pun harus selalu diinovasikan dengan mengamati, meniru, dan modifikasi ataupun berkolaborasi dengan yakin, menerima gagasan baru, mengedepankan etos kerja dan komunikatif. Teman-teman pelatih di BDSP harus bisa memberikan penjelasan dengan singkat, jelas, dan menarik sehingga penerima manfaat dapat tertarik pada bisnis model yang kita tawarkan. Dengan bisnis model kanvas, gali solusi, tingkatkan kompetensi, pertanian unggul, Indonesia maju.